Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang linear programming, the simplex method fungsi maksimumkan. Perencanaan produksi roti kering. Mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampunya yaitu Bu Eni Aryani. Di sini kami dari kelompok 5, paralel 24C, program studi teknik industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Ganjil 2025-2026. Sebelum kami lanjut ke materi, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ardelia Konita Amarilla dengan NPM 2403-2010114 sebagai ketua. Saya Desri Jill Angel Stelma dengan NPM 240320101112 sebagai wakil ketua. Lalu saya Safa Andika Wuryamanta dengan NPM 2403-2010-127 sebagai anggota. Kemudian saya Ananda Christian Pemata dengan NPM 24032010129 sebagai anggota. Selanjutnya studi kasus. PT Roti Enak memproduksi 3 jenis roti kering, yaitu pia, bolu kismis, dan coklat keju, dengan keuntungan tiap jenis produk masing-masing Rp450, Rp100, dan Rp400. Ketiga jenis roti memerlukan pemrosesan 3 kali, yaitu penyiapan bahan, peracikan, dan pengovenan seperti pada tabel berikut. Pada jenis roti pia diperlukan pemrosesan penyiapan bahan selama 4 jam, peracikan selama 3 jam, dan pengovenan selama 1 jam. Pada jenis roti bolu kismis diperlukan pemrosesan penyiapan bahan selama 2 jam, peracikan selama 4 jam, dan pengovenan selama 2 jam. Pada jenis roti coklat keju diperlukan pemrosesan penyiapan bahan selama 6 jam, peracikan selama 9 jam, dan pengovenan selama 4 jam. Pada pemrosesan penyiapan bahan, diperlukan penyediaan maksimum selama 130 jam, peracikan selama 170 jam, dan pengovenan selama 52 jam. Tentukan rencana produksi dari PT Roti Enak tersebut sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal. Selesaikan persoalan tersebut dengan the simplex method. Selanjutnya penyelesaian. Dari studi kasus, kita dapat mengalokasikan ke dalam sebuah tabel, di mana pada jenis roti pia diperlukan pemrosesan penyiapan bahan selama 4 jam, peracikan selama 3 jam, dan pengovenan selama 1 jam, dengan keuntungan sebesar Rp450. Pada jenis roti bolu kismis diperlukan pemrosesan penyiapan bahan selama 2 jam, peracikan selama 4 jam, dan pengovenan selama 2 jam, dengan keuntungan sebesar Rp100. Pada jenis roti coklat keju diperlukan pemrosesan penyiapan bahan selama 6 jam, peracikan selama 9 jam, dan pengovenan selama 4 jam, dengan keuntungan sebesar Rp400. Pada pemrosesan penyiapan bahan diperlukan penyediaan maksimum selama 130 jam, peracikan selama 170 jam, dan pengovenan selama 52 jam. Fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 450x1 ditambah 100x2 ditambah 400x3. Batasan-batasan 4x1 ditambah 2x2 ditambah 6x3 lebih kecil sama dengan 130. 3x1 ditambah 4x2 ditambah 9x3 lebih kecil sama dengan 170. X1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 lebih kecil sama dengan 52. X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Batasan-batasan tersebut kita ubah menjadi bentuk standar dengan menambahkan variabel select, di mana variabel select ini merupakan model matematis untuk mengubah bentuk lebih kecil sama dengan menjadi sama dengan. Di sini ada 3 batasan, maka kami juga menambahkan 3 variabel select, yaitu x4, x5, dan x6. Untuk penempatannya, kita sesuaikan dengan jenis kolom. Jadi, untuk bentuk standarnya adalah fungsi tujuan memaksimumkan Z sama dengan 450x1 ditambah 100x2 ditambah 400x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah 0x6. Selanjutnya,
kita ubah ke ruas kiri menjadi Z dikurangi 450X1 dikurangi 100X2 dikurangi 400X3 dikurangi 0X4 dikurangi 0X5 dikurangi 0X6 sampai dengan 0. Dengan batasan-batasan 4X1 ditambah 2X2 ditambah 6X3 ditambah X4 sampai dengan 130. 3X1 ditambah 4X2 ditambah 9X3 ditambah X5 sampai dengan 170. X1 ditambah 2X2 ditambah 4X3 ditambah X6 sampai dengan 52. Dengan X1, X2, X3, X4, X5, X6 lebih besar sampai dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat mengalokasikan angka yang diketahui pada tabel penyelesaian step 1. Jadi, untuk langkah pertama yaitu menentukan kolom kunci dengan melihat angka dengan nilai negatif terbesar pada baris CJ min CC. Di sini ada pada X1 yaitu negatif 450. Kemudian, untuk mencari baris kunci-kuncinya sendiri, yaitu kita perlu membagi angka yang ada pada RHS dibagi dengan angka yang terkena kolom kunci. Di mana, untuk X4 adalah 130/4 sampai dengan 32,5. Kemudian X5 yaitu 170/3 sampai dengan 56,6. Lalu X6 yaitu 52/1 sama dengan 52. Untuk baris kuncinya sendiri, kita lihat hasilnya di mana yang memiliki nilai positif terendah. Di sini terdapat pada X4 yang di mana diperoleh hasil 32,5 yang merupakan positif terkecil. Jadi, untuk baris kuncinya adalah ada pada X4, di mana baris kunci didapatkan dari hasil X4 yang kita pilih sebagai baris kunci, dibagi dengan angka yang ada pada baris X4, yang merupakan pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci, yaitu senilai 4. Jadi, untuk baris kunci sendiri yaitu 4 dibagi 4, 2 dibagi 4, 6 dibagi 4, 1 dibagi 4, 0 dibagi 4, 0 dibagi 4, 130 dibagi 4. Selanjutnya perhitungan, di mana perhitungan ini kita menggunakan cara kedua untuk baris saja menjajah. Baris pertama yaitu baris saja menjajah sendiri. Kemudian baris yang kedua yaitu baris kunci. Kemudian angka min 450 adalah angka baris saja menjajah yang terkena kolom kunci. Jadi untuk perhitungannya sendiri yaitu min 450 kurangi min 450 kali 1 sama dengan 0. Min 100 dikurangi min 450 dikali setengah sama dengan 125. Sampai dengan 0 dikurangi min 450 kali 65/2 sama dengan 14.625. Selanjutnya perhitungan baris 2. Baris pertama yaitu angka pada baris X5, kemudian baris yang kedua merupakan angka pada baris kunci yaitu X4. Kemudian angka 3 adalah angka X5 yang terkena kolom kunci. Dan perhitungannya adalah 3 dikurangi 3 dikali 1 sama dengan 0. Kemudian 4 dikurangi 3 dikali setengah sama dengan 5/2 sampai dengan 170 dikurangi 3 dikali 65/2 sama dengan 145/2. Selanjutnya perhitungan baris 3. Baris pertama yaitu angka pada baris X6. Kemudian baris yang kedua merupakan angka pada baris kunci yaitu X4. Kemudian angka 1 adalah angka X6 yang terkena kolom kunci. Dan perhitungannya adalah 1 dikurangi 1 dikali 1 sama dengan 0. 2 dikurangi 1 dikali setengah sama dengan 3/2 sampai dengan 52 dikurangi 1 dikali 65/2 sama dengan 39/2. Setelah didapatkan hasil sebelumnya, selanjutnya nilai-nilai tersebut dimasukkan atau hasilnya ke dalam tabel. Bisa kita lihat di baris saja menjajah tidak terdapat nilai negatif, maka dianggap perhitungan sudah optimal, yang dimana diperoleh X1 sama dengan 65/2, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0. Dan Z sama dengan 14.625. Kemudian uji Z, di mana kita masukkan nilai Z sama dengan 450X1 ditambah 100X2 tambah 400X3 sama dengan 450 dikali 65/2 ditambah 100 dikali 0 ditambah 400 dikali 0 sama dengan 14.625. Z 14.625 sama dengan RHS 14.625. Terbukti sama. Selanjutnya yakni terdapat uji batasan. Batasan 1, 4X1 tambah 2X2
tambah 6x3 lebih kecil sama dengan 130. 4 dikali 65/2 ditambah 2 kali 0 ditambah 6 kali 0 lebih kecil sama dengan 130. 130 lebih kecil sama dengan 130. Terbukti sesuai dengan syarat batasan. Batasan 2. 3x1 tambah 4x2 tambah 9x3 lebih kecil sama dengan 170. 3 dikali 65/2 ditambah 4 kali 0 tambah 9 kali 0 lebih kecil sama dengan 170. 98 lebih kecil sama dengan 170. Terbukti sesuai dengan syarat batasan. Batasan 3, x1 tambah 2x2 tambah 4x3 lebih kecil sama dengan 52. 65/2 ditambah 2 kali 0 tambah 4 kali 0 lebih kecil sama dengan 52. 32 lebih kecil sama dengan 52. Terbukti sesuai dengan syarat batasan. Kesimpulan, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa PT Roti Enak sebaiknya hanya memproduksi PIA sebanyak 32 unit agar diperoleh total keuntungan yang maksimal, yaitu sebesar Rp14.625. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.